Kitab Zakaria. Kita akan mulai mempelajarinya sejak pagi ini. Kira-kira setelah beberapa hari belajar, kita akan menyelesaikannya. Maka mari kita mulai dengan Kitab Zaharia. Pasal pertama dari pasal pertama berisi permintaan Allah kepada umat Yahudi kuno, yaitu bangsa Israel kuno, untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Maka Allah pun akan kembali kepada kita. Bapa sangat rindu untuk kembali kepada kita. Namun ia juga rindu agar kita bertobat dan kembali kepada Allah. Seperti halnya Adam meninggalkan Allah. Seluruh umat manusia telah berpaling dari Allah, meninggalkan Allah. Tetapi Bapa tetap penuh kemurahan. Siapapun yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah, Allah akan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Allah juga akan kembali kepadanya. Jika seseorang tidak bertobat dan kembali kepada Allah, Allah pun tidak akan kembali kepadanya. Maka kehidupan yang kekal dari Allah tidak akan tinggal di dalam dirinya. Mari kita baca isi pasal pertama Kitab Zaharia. Bertobat dan kembali kepada Allah. Jika tidak bertobat, Allah akan menjatuhkan hukuman. mari kita baca, ya. Pada bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Darius, Firman Tuhan, datang kepada Nabi Zakaria, putra Berekia, cucu Ido. Siapakah Raja Darius ini? apakah ia Raja Israel? Ataukah Raja Yehuda? Bukan keduanya. Raja Darius ini adalah kaisar kekaisaran Persia. Artinya, ketika Nabi Zaharia menulis kitab ini, bangsa Yahudi sudah tidak lagi menjadi sebuah negara. Bangsa Yahudi bukan lagi sebuah negara. Mereka bukan lagi sebuah bangsa yang merdeka. Bukan lagi negara Israel, melainkan bagian dari kekaisaran Persia. Menjadi bagian dari kekaisaran Persia, sebagai sebuah provinsi yang disebut Provinsi Yehuda. Sejak itu, Bangsa Yahudi telah dibawa tertawan ke Babel, lalu kembali ke tanah air mereka. Namun sejak itu mereka tidak pernah lagi menjadi sebuah negara yang merdeka. Karena Allah telah bernubuat bahwa mereka tidak akan menjadi sebuah bangsa lagi. Sampai kapan? Sampai bangsa Israel perjanjian baru muncul. Sampai Sang yang dijanjikan datang. Bapa akan memberikan kembali kuasa kerajaan kepadanya. Orang yang dijanjikan itu adalah Tuhan Kristus. Jadi mereka tidak lagi menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu mereka berada di bawah kekuasaan kekaisaran Persia. Pemerintahan tersebut, pada masa pemerintahan Raja Darius dari Persia. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Zaharia. Apa yang dikatakannya? Agar Nabi menyampaikan kepada umat apa? Demikian firman Tuhan. Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. sebab itu katakanlah kepada seluruh umat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku sangat murka terhadap umat Yehuda zaman dahulu. Sehingga aku membiarkan Babel membinasakan mereka. Dan membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Maka aku sangat murka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tetapi sekarang, bertobatlah dan kembalilah kepadaku. Dulu bapa menkirakan merkenaya atas nenek moyang mereka. Tetapi kini sudah berlalu puluhan tahun. Sekitar 7 atau 80 tahun telah berlalu. Allah ingin supaya umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Di sini tertulis, kamu harus bertobat dan kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Artinya, jika kita bertobat dan kembali kepada Allah, Allah pun akan kembali kepada kita. Demikian pula pada zaman sekarang ini. Jika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan kembali kepada kita. Karena Alkitab berkata, percaya dan dibaptis. Tuhan Yesus pasti menyelamatkannya. Artinya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jika kita bertobat dan kembali kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk kita, dan berada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan menempatkan roh kehidupan yang kekal di dalam diri kita, yaitu menaruh Roh Kudus dan Roh Tuhan di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita harus bertobat dan kembali kepada Allah. Kristus yang lama telah mati supaya kita kembali kepada Allah. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, ia menyerahkan nyawa anaknya sendiri. Agar dosa-dosa kita diampuni. Asalkan kita dengan sepenuh hati mau bertobat dan kembali kepada Allah. Allah pasti akan berbalik kepada kita. Inilah yang dikatakan Allah kita. Di sini dikatakan janganlah meniru nenek moyangmu. Dahulu aku memanggil mereka, firman-Nya. Tuhan semesta alam, Tuhan, berfirman. Kembalilah dan tinggalkanlah jalan dan perbuatan jahatmu. Tetapi mereka tidak mendengarkanku. Mereka juga tidak memperhatikanku. Demikianlah firman Tuhan.
Di manakah nenek moyangmu sekarang? Para nabi. Nabi di sini adalah nabi-nabi palsu kemudian. Apakah para nabi palsu itu dapat hidup selamanya? Namun firman yang kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi benar-benar tergenapi. Bukankah hukuman itu telah menimpa nenek moyangmu? Maka mereka pun bertobat dan berkata, Tuhan semesta alam, Tuhan, telah menetapkan untuk membalaskan perbuatan kami atas diri kami. Ia sungguh telah melakukannya. Mengapa bangsa Israel kuno meninggalkan Allah? Karena pengaruh para nabi palsu. Para nabi palsu itu menyampaikan nubuat palsu, sehingga membuat orang menjauh dari Tuhan. Tetapi firman yang disampaikan para nabi, hamba-hamba Allah, benar-benar digenapi. Hamba Allah berkata, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan menawan kamu ke Babel. Misalnya nabi kuno Yeremia. Bukankah ia berulang kali memperingatkan bangsa Israel agar kembali kepada Allah? Tetapi mereka tidak mau mendengar. Benar saja, Yerusalem dihancurkan. Yerusalem dibinasakan. Bait suci pun diruntuhkan. Hukumannya benar-benar menimpa orang-orang pada zaman itu. Banyak di antara mereka dibunuh dan ditawan ke Babel. Namun para nabi palsu itu tidak bisa hidup selamanya. Mereka menyampaikan nubuat palsu, sehingga membuat umat tidak mendengarkan firman Allah. Akhirnya mereka pun menerima hukuman. Ketika kita melihat bangsa Israel kuno menerima hukuman, kita pun mengerti bahwa kita harus bertobat dan kembali kepada Allah. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Amin.